LHK ini kan bukan milik kita sebetulnya. Ini milik rakyat Indonesia yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Jadi kalau kita kelola dengan bagus lewat kepemimpinan kita gitu ya, berarti kan rakyat happy, rakyat merasa dilayani, rakyat merasa kebutuhannya diakomodasi oleh KLHK. Halo Ijeners dan Sobat Hijau, saya Prita Laura, senang sekali bisa bersama dengan Ijeners dan juga Sobat Hijau di sesi podcast Ngobrol Bucin ya. Bucin kata-katanya, tapi bucin ini bukan budak cinta ya, kita klarifikasi dulu. Bucin ini artinya budayakan cinta integritas. Bagus ya, budayakan cinta integritas. Bucin, kalau budayakan cinta integritas singkatan dari bucin, saya ngaku deh saya mau jadi bucin juga. Yang kemudian ini adalah satu hal yang sangat bagus yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Nah, tadi saya baru saja buka maskernya. Kita mengadakan acara podcast ini sesuai dengan protokol kesehatan. Semua di sini sudah dites dan negatif dan juga sudah melaksanakan vaksin booster. Anda sudah belum melakukan vaksin booster? Segera ya. Kalau nggak bisa pulang kampung loh. Nah, teman-teman Ijeners dan juga Sobat Hijau telah hadir di tengah kita. Di sini ada Bapak Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo Pak. Halo Ijeners, halo Mbak Prita Laura. Senang bertemu dengan Bapak kembali. Dan Pak, silakan Pak, kalau mau dibuka maskernya, kita Bapak juga sudah baik, negatif ya, aman gitu, dan sudah juga booster. Dan terima kasih Pak sudah berkenan hadir bersama kita. Bapak pasti waktunya luar biasa padatnya. Terima kasih, saya senang hadir di sini gitu ya, untuk menyapa para Ijener ya. Karena begini Pak, memang ini topik yang kita bahas kali ini memang sangat membutuhkan Bapak yang bicara. Kita akan membahas di sini membudayakan SPIP. SPIP sebagai sebuah culture, sistem pengendalian internal pemerintah menjadi sebuah culture. Di mana tujuan SPIP ini ada 4 poin penting. Saya akan ingatkan kembali. Yang pertama adalah tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, untuk kita mengenal lebih dekat seperti apa sih sebenarnya proses SPIP ini bisa menjadi satu culture di KLHK, maka langsung saja kita akan bincangkan dengan Pak Wamen di sini. Pak, seperti kita tahu ya, bahwa dalam sebuah struktur organisasi birokrasi ini komitmen pimpinan itu, dan juga yang paling penting ya Pak ya, bukan hanya komitmen, tapi contohnya pimpinan itu loh Pak, itu memberikan peran yang sangat penting untuk kemudian diikuti oleh bawahannya. Nah, bagaimana kemudian hal itu dibangun di KLHK Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Prita. Bahwa kunci pertama memang menghasilkan atau menciptakan kepemimpinan yang kondusif atau kondusif leadership. Itu sangat penting gitu ya. Seorang pimpinan itu akan menjadi contoh bagi yang dipimpinnya itu di dalam organisasi. Sehingga yang bawah ini melihat yang atasnya. Jadi leadership yang memberi ruang kepada setiap orang untuk melakukan menilai pimpinannya juga secara terbuka. Yang kedua, bahwa dalam kaitannya dengan sistem pengendalian internal ini bukan hanya perubahan bukan hanya proses administratif, tapi sebetulnya perubahan mindset, perubahan juga culture ya, atau culture set yang terjadi di organisasi. Yang ketiga, yang paling penting sebetulnya sebagai pemimpin ini kita harus menjadi pelayan ya, melayani masyarakat secara keseluruhan, melayani bawahan juga sebetulnya,
menjadi contoh ya, supaya ada spirit kepercayaan di situ terjadi kalau kita intinya melayani. Dan yang terakhir sebetulnya kita ingin menciptakan good of the tune ya, of the top ya, good tune of the top di organisasi itu. Good tune of the top ini sangat penting untuk terjadinya atau untuk menghindari terjadinya budaya-budaya semacam korupsi, fraud dan lain-lainnya. Itu saya kira yang paling penting. Nah, menjadi tantangan kalau dalam pemikiran saya Pak, di KLHK ini kan struktur kepemimpinannya berlapis ya Pak ya, dari pimpinan di pusat, kemudian di pusat pun juga ada berlapis-lapis, kemudian ada kabadan, ada direktorat gitu ya, kemudian juga nanti kemudian di daerah sampai berlapis-lapis juga ke daerah. Bagaimana menjaga agar walk the talk dari kepemimpinan ini bisa nyampe sampai ke bawah-bawahnya begitu Pak, saking berlapisnya ini. Oke, jadi sebetulnya organisasi ini seperti piramida ya. Artinya jumlah pemimpin itu lebih sangat sedikit dibandingkan jumlah yang dipimpin. Karena itu tadi saya bilang good tone of the top itu sangat penting, karena dia menjadi suri teladan gitu ya, menjadi contoh yang baik bagi yang dipimpinnya. Nah, tentu terkait dengan bagaimana ini dilakukan, contoh yang baik ini adalah pemimpin itu harus punya kapabilitas atau punya kemampuan untuk memberi contoh ya, contoh tadi sekali lagi contoh yang baik dari yang dipimpinnya. Jadi garis besarnya adalah contoh ya Pak ya, bukan hanya apa yang dikatakan tapi contoh ya Pak ya. Jadi artinya gini, tadi kan disebut-sebut antara walk the talk dengan apa yang artinya harus ada satu kata antara tindakan, ucapan dan tindakan gitu ya. Tidak boleh katanya begini tapi tindakannya begini. Saya kira itu sangat penting di organisasi ya, antara walk the talk dengan tadi good tone of the top-nya. Jadi tidak boleh saya berkata begini tapi nyatanya tindakan saya begini. Itu sangat-sangat penting di dalam organisasi. Kalau kita ingat dulu istilah di Orde Baru, ingarso sung tulodo gitu ya, menjadi contoh di depan. Kemudian yang lain tutpuri handayani, mengikuti seperti itu. Kemudian juga kalau kita tidak satu antara kata dan tindakan, maka kita menjadi orang yang apa istilah bahasa ininya munafik lah. Hypocrite ya. Hypocrite itu dampaknya adalah anggota organisasi itu bisa menjadi keluar, tidak mau bergabung di situ gitu. Wah, ini orangnya munafik, pimpinan saya nggak suka, saya lebih baik keluar, kan begitu misalnya. Jadi itu yang paling harus dihindarin gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu para bawahan ini kan melihat apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Nah, kalau pimpinannya bisa dipercaya, ya trusted leaders misalnya istilahnya, maka dia akan memberi kepercayaannya juga akan meningkat, dan dia akan memberikan apa yang terbaik bagi dirinya terhadap pimpinannya. Jadi semacam menciptakan loyalitas yang positif gitu ya, antara bawahan dan atasan, tapi dengan syarat tadi dia menjadi trusted leaders. Itu yang paling penting. Adakah Pak bisa memberikan tips and triknya bagaimana hal itu bisa dilakukan untuk kemudian bisa dalam tanda kutip ini kan mengikat bawahannya untuk kemudian mengikuti contoh dari pimpinannya. Tips and triknya seperti apa untuk di sini rekan-rekan eselon 1 di pusat maupun juga kepala unit kerja KLHK di daerah Pak? Ya, tentu para pimpinan khususnya eselon 1 dan kepala OPT misalnya di daerah, dan mulai membudayakan sistem pengendalian internal itu tidak hanya sebatas tadi administratif, tetapi juga betul-betul menjadi budaya
menjadi perubahan pola pikir gitu di dalam organisasi, sehingga itu harus dijalankan ya sedemikian rupa. Jadi bukan hanya kebutuhan administratif gitu ya. Nah, yang kedua tentu ingin kita sampaikan bahwa harus mengoptimalkan sistem pengendalian auditor internal yang ada di situ gitu ya, supaya bisa terjadinya pencegahan terhadap hal-hal yang risiko tinggi misalnya ya. Kan kita ini intinya sistem pengendalian internal itu adalah untuk mencegah adanya risiko ya, atau istilah risk avoidance ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana mereka mengembangkan standar operasional kebijakannya ya, SOP kebijakannya, sehingga bisa dijalankan di dalam setiap unit eselon 1-nya terkait dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal ini, tata kelolanya, kemudian monitoring, evaluasinya, dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Baik. Ini kan kalau kita tahu Pak, ketika ajakan kemudian pimpinan itu menjadi contoh, ini seringkali tidak bisa hanya disampaikan dengan menyentuh kenal fungsi sebagai pimpinan, tapi juga perlu ada namanya action berupa reward and punishment begitu Pak, contohnya. Biasanya seperti itu. Apakah kemudian di KLHK juga dilakukan hal seperti itu untuk kemudian menjaga si para pemimpin ini tetap walk the talk sesuai dengan SPIP? Ya, jadi ini ada challenge sebetulnya ya. Saya yakin di KLHK ini jumlah orang yang ingin menjadikan KLHK ini lebih baik itu pasti sangat banyak ya. Jumlahnya sangat banyak. Nah, mungkin sedikit presentasi sangat sedikit yang ingin menjadikan organisasi ini hanya untuk kepentingan pribadinya dan seterusnya. Nah, karena itu menurut saya pemimpin itu ya tadi kita tahu bahwa menjadi orang baik itu kadang-kadang semua fasilitas, semua reward itu kadang-kadang tidak sebanding ya. Bahkan ada oknum tertentu yang begitu mudah dapat lain-lain ya, dalam tanda kutip, dia bisa enak hidupnya, tetapi orang yang berbuat baik kadang-kadang itu kan tidak mendapat reward yang sesuai gitu. Nilainya bisa lebih banyak berbuat tidak baik dibanding rewardnya. Betul. Nah, itu bagaimana itu Pak? Nah, karena itu sebetulnya ya di KLHK ini juga dikembangkan sistem reward itu. Misalnya satu, ya tentu karyawan-karyawan atau para ASN yang berprestasi itu kita beri penghargaan misalnya. Ada macam-macam, setiap tahun kita lakukan yang namanya lomba ASN berprestasi. Dan yang kedua, tentu kita ingin tunjangan kinerjanya itu bisa diperbaiki ke depan gitu ya, sebagai bagian dari reward itu. Kemudian reward lain juga diberikan kesempatan mereka untuk pendidikan, pelatihan dan sebagainya, dan mengikuti ajang-ajang kompetisi lainnya. Itu sebetulnya ya ada reward yang sifatnya financial ya, ada reward yang non financial yang memberikan kebanggaan bagi si ASN itu, atau katakanlah di sini para auditors maupun calon auditors kayak gitu. Memang ini menjadi challenge, saya bilang tadi ya, bahwa harusnya prestasi itu diiringi dengan rewards gitu ya. Nah, itu yang kita upayakan ke depan untuk menjembatani itu. Kalau untuk punishmentnya bagaimana Pak? Ya, punishment memang ya kan harusnya orang yang bersalah itu memang layak untuk mendapat hukuman gitu kan ya. Nah, jadi hukumannya bisa, kalau di ASN kan bisa jadi pangkatnya ditunda kenaikannya.
kemudian juga di posisi-posisi tertentu mungkin dia tidak diberikan peluang untuk ikut di situ karena ada punishment yang ada masalah, intinya begitu. Kemudian juga ya biasanya para auditor akan menilai misalnya akibat perbuatannya itu konsekuensi finansialnya seperti apa, dia harus mengembalikan dan seterusnya. Tentu kalau itu sudah terlalu berat biasanya bisa jadi sampai ke aparat penegak hukum lainnya, konsekuensinya gitu ya, pidana dan seterusnya. Tapi juga saya kadang-kadang berbicara begini ya, kita kadang-kadang fokus kepada orang yang bermasalah, misalnya menerima suap dan seterusnya. Tapi mungkin ada juga orang-orang baik tadi saya bilang di KLHK ini yang dicoba disuap tapi dia menolak gitu. Harusnya orang gini diberi reward juga, bahkan harus dikemukakan di sini ada pengakuan gitu ya. Oh, saya tadi dicoba dikasih ini disogok dalam kaitannya dengan tugas saya tolak kan, itu ini harus diungkapkan juga. Jadi terbuka ya. Ya, jadi biar terbuka itu menjadi contoh. Itu yang saya sebut sering sebagai agent of change gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu, agent of change kayak gitu harus kita jadi harus kita expose juga lah ya. Jadi menjadi contoh juga gitu untuk teman-teman yang. Jadi kan kita fokus kepada yang salah, yang nerima terus, tapi yang menolak juga kalau bagus. Ada yang berani, saya tadi coba dianuin gitu, saya tolak. Itu diekspos saya kira di agent ini. Iya. Itu menarik sekali Pak. Ya, seringkali juga begini Pak, banyak orang-orang yang baik yang menolak itu dia terlalu rendah hati, nggak mau ngomong juga gitu kan. Jadi terus memang harus perlu untuk bicara, untuk menjadi contoh bagi yang lain. Itu memang ya Pak, kalau saya bayangkan ya di Kementerian KLHK ini benar-benar yang sangat basah ya, dari mulai mengurusi misalnya contohnya mengenai hutan gitu, lokasi hutan, bagaimana penebangan liar, kemudian satwa, ini lobang-lobangnya banyak sekali, limbah, dan kemudian izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup begitu. Ini banyak sekali Pak lubang-lubangnya yang memang hal ini perlu sekali untuk dijaga. Nah pertanyaannya Pak, tadi reward and punishment sudah ada, kemudian sistem apa yang harus dilakukan sudah ada. Nah pertanyaannya adalah bagaimana mengawasinya Pak, sistem pengawasannya apa yang dilakukan agar kemudian yang memang baik ini bisa kelihatan baiknya, yang memang sudah sesuai aturan ini bisa kelihatan, dan kemudian yang memang nakal ini bisa kelihatan gitu Pak, karena di mana-mana soal KLHK nih. Iya. Jadi sebetulnya kalau sistem pengandeliannya kan sudah dikembangkan sejak lama. Jadi SPPD KLHK ini sudah diintroduksi sejak tahun 2015 ya, lewat Permen LHK nomor 38 tahun 2015 tentang sistem penyelenggaraan SPP di lingkup KLHK. Jadi ini udah kita introduksi sejak lama. Memang terus terang di dalam implementasinya masih kita rasakan ada kekurangan ya, karena kadang-kadang dianggap SPP yang kita bangun sekarang itu strukturnya sepertinya terpisah dengan aktivitas sehari-hari. Harusnya itu kan bagian dari aktivitas sehari-hari yang kita miliki di KLHK ini. Nah tentu kita ingin tadi bagaimana budaya mencegah, membangun budaya organisasi yang sadar risiko ya, itu penting di KLHK ini gitu ya, supaya terutama daerah-daerah yang berisiko tinggi tadi yang Mbak Prita katakan, seperti perizinan, kemudian kegiatan pembalakan di lapangan dan seterusnya, bahkan TSL dan seterusnya, yang sebetulnya loophole itu ada banyak gitu ya. Tapi dengan sistem pengendalian intern yang bagus yang dikembangkan di masing-masing eselon 1 dan di OPT, saya kira itu salah satu pencegahan yang bisa dilakukan.
Kemudian kan kita mengembangkan kepada digital monitoring system sekarang ya, yang berbasis teknologi. Sehingga apa? Dengan adanya transparansi, dengan adanya sistem yang digital, maka peluang-peluang itu menjadi bisa berkurang gitu ya. Misalnya tata usaha kayu, kita juga sudah mengembangkan sistem yang digital, sistem yang elektronik gitu ya. Tetapi ya sebagus-bagusnya juga sistem berbasis elektronik gini juga kan yang mengoperasinya kan manusia gitu ya, orang. Nah, kadang-kadang sistemnya bagus, caranya transparan, tapi yang mengoperasinya kan masih punya tadi budaya yang masih lama, yang tidak berubah culture-nya, maka itu juga menjadi loopholes ya, lubang-lubang yang harusnya kita kita coba minimalisir dari waktu ke waktu. Tentu ya caranya orang-orang yang duduk yang menjadi operator sistem itu orang yang harus punya integritas gitu ya, punya budaya organisasi yang tadi yang bagus, yang kalau kita bilang ya manusia ini kan tidak semuanya juga malaikat ya, kita karena manusia ini ada yang nggak mungkin manusia itu jadi malaikat ya, pasti ada kekurangan kelemahan, tapi berbuat lebih banyak kebaikan daripada yang tidak baik, itu prinsip saya kira, termasuk orang-orang menjadi operator itu. Ya. Baik Pak. Pak, ini kalau melihat ini kan ada juga di lapangan begini ya, ada di bawah ini orang-orang itu baik gitu ya, misalnya yang di lapangan, di hutan, penjaga hutan segala macam itu sebenarnya mereka punya niat, mereka masih berpegang pada the big why, mereka bekerja di KLHK, cinta lingkungan dan sebagainya. Namun jika kemudian pimpinannya ternyata kemudian wah ini dagangan satwa atau gitu misalnya, contohnya misalnya kemudian bermain ini bermain itu, ketika kemudian hal ini terjadi, apakah mungkin gerakan untuk menjaga SPIP ini juga tumbuh dari bawah Pak, bukan hanya selalu dari atas Pak? Iya, jadi saya pikir tadi saya bilang good tone of the top itu memang strategik juga, tetapi yang bawah ini juga harusnya ikut berpartisipasi. Kalau semua yang di bawah nih, di lapangan, yang di ujung tombak gitu, orangnya berintegritas, orangnya bagus, ya bisa jadi pimpinannya juga malu dong gitu ya. Wah, anak buah saya ini orangnya bagus, dia anti suap, anti ini, dia kerjanya berintegritas, masa saya melakukan kan gitu. Jadi sebetulnya antara bawah dan atas itu saling mendukung, apalagi tadi piramida organisasinya kan lebih besar di bawah. Kalau semua orang bawah ini bagus, ingin menjadikan organisasi itu menuju ke organisasi yang berintegritas, yang clean dan seterusnya, ya pimpinannya juga otomatis pasti akan enggan gitu ya, malu juga ya kan gitu. Jadi contoh atas tapi juga kekompakan bawahan sesama-sama gitu, itu menjadi kunci. Adakah juga KLHK ini memberikan ruang bagi yang di bawah ini yang ingin menegakkan integritas di SPIP ini untuk kemudian tetap menegakkan itu, walaupun misalnya pimpinannya ini yaitu tadi agak kacau sedikit gitu ya Pak ya, dan nggak ketahuan gitu masalahnya gitu. Adakah ruang untuk kemudian yang di bawahnya tetap kemudian bisa menjaga hal tersebut, misalnya menyampaikan, mengadukan atau apapun seperti itu? Ya, saya pikir kan bawah ini sebenarnya orang kunci ya. Iya. Kan kunci administratif segala macam itu kan ada di bawah. Ya kalau dia tahu bahwa pimpinannya mungkin nggak benar, nggak pas gitu kan, terus dia tetap bertekad menjalankan SOP yang ada secara prudence, secara bagus, ya saya kira juga pimpinannya tadi pasti enggan juga, dan dia tidak mau ngikutin gitu. Memang kadang-kadang kan di culture birokrasi ini ada penilaian pimpinan kepada bawahan. Tapi kan kita kembangkan sekarang ya, menilai itu tidak hanya pimpinan doang, tapi orang peer-nya dia, jadi teman-temannya dia,
kemudian orang lain eksternal. Jadi sebenarnya tidak ada ketakutan harusnya. Jadi pengawasannya tuh sekelilingnya juga kemudian memberikan penilaian. Iya, jadi kalau misalnya si A ini jadi staf di bawahan. Sekarang kalau dia mau dipromosikan, ya kita tidak hanya penilaian pimpinannya, tapi teman-teman sekerjanya juga memberikan penilaian. Orang ini baik, orang ini jujur, orang ini berintegritas. Tapi juga orang eksternal yang dimana dia berhubungan misalnya dalam pelayanannya dia juga ditanya dan seterusnya. Jadi menurut saya itu juga bagian dari tadi untuk tidak ada kesewenang-wenangan gitu dari pimpinan menilai misalnya dia enggak mau ikutin perintah saya, pada perintah saya enggak benar, terus saya anu aja dia enggak bisa lagi sekarang. Jadi sistemnya juga terbuka terkait dengan itu gitu ya. Jadi ini yang kita dorong terus seperti itu supaya tadi ini tadi saya bilang kan proses ya, bukan instan, tapi budaya itu akan menjadi budaya betul gitu ya, perubahan budaya apabila semua komponen organisasi itu ikut ke arah itu gitu ya. Baik. Pak, adakah satu contoh cerita begitu yang nggak usah sebut nama Pak, yang Bapak temukan dalam proses mengawal SPIP ini yang Bapak melihat wah ini sosok pimpinan yang baik, ini menyentuh, perlu untuk diceritakan begitu sebagai satu contoh, pernah mengalami Pak, atau mungkin Bapak pengalaman Bapak sendiri, silakan Pak. Ya saya kira tadi saya bilang banyak orang baik sebetulnya di organisasi di KLHK ini, termasuk yang ada para auditor yang ada ini. Saya mendengar cerita, saya mendengar laporan, oh ini bagus orangnya, orang ini artinya betul-betul menjalankan pekerjaannya dengan loyalitas tinggi dan lurus sesuai aturan, tidak neko-neko gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu ada banyak kok ya, champion seperti itu ada banyak di KLHK. Dan harapan kita satu cerita dong Pak yang benar-benar Bapak sampai teringat sekali dan benar-benar aduh ini membuat saya semangat bahwa sebenarnya masih banyak tadi Bapak katakan orang-orang baik di KLHK itu Pak. Adakah satu cerita Pak? Ya sebetulnya tidak hanya satu, banyak ceritanya. Artinya kan tadi kan ada kegiatan kita ini yang sangat riskan ya, daripada risiko fraud, gratifikasi dan sebagainya. Tapi ada orang yang dengan tulus ikhlas, oh saya tidak mau, saya menolak itu dan seterusnya. Jadi kalau saya sebutin banyak kayaknya, nggak bisa kesebutan juga saking banyaknya. Tapi menurut saya ya itulah perilaku tadi. Makanya sebagai reward orang yang seperti itu harusnya kita umumkan juga gitu loh. Oh ini ini bagus nih orang, dia berani menolak, dia berani tidak mau diiming-imingi oleh hal-hal tertentu gitu dari pekerjaannya. Cuman ya tadi mungkin kendala psikologis juga sih, karena nanti digojokin yang lain-lain, gayanya tuh teman gitu kan. Mungkin itu hal-hal seperti itu memang tekanan sosial itu mungkin yang mungkin juga orang yang tadi melakukan praktek itu merasa wah ini bahaya, ini orang ini menjadi musuh kita kan gitu. Betul. Tapi ya tadi berbuat kebaikan itu menurut saya tidak ada musuhnya. Betul. Ya, tidak ada musuhnya. Pasti suatu saat yang berlian ya tetap berlian. Yang mutiara ya tetap mutiara biarpun dia di dalam lumpur kan begitu. Ya. Pak, adakah Bapak kan punya pengalaman organisasi di banyak tempat Pak? Adakah best practice dari KLHK begitu ya untuk kemudian membangun budaya organisasi sadar resiko di setiap unit kerja KLHK ya baik di pusat maupun juga daerah yang bisa diceritakan dan dibagikan pada saat ini Pak? Ya, jadi kan tadi salah satu kunci best practice yang sudah dilakukan oleh KLHK khususnya lewat mengintegrasikan SPIP ya di dalam pengendalian atas fraud dan manajemen risiko kalau kita katakan begitu ya, salah satunya itu ya, membangun sistem pengendalian internnya di masing-masing eselon 1 yang ada dengan cara mengoptimalkan kepatuhan internal yang ada itu. Jadi internal compliance itu sangat kunci ya.
dan itu sudah mulai dijalankan sebetulnya di lingkup KLHK. Kemudian pimpinan juga harus mengefektifkan pengendalian tersebut ya, melalui penyusunan prosedur yang tadi saya bilang, prosedur kebijakan dan seterusnya, dalam rangka tadi mengendalikan resiko yang sifatnya tinggi dan sangat strategis. Itu yang kita lakukan. Kemudian mengefektifkan fungsi internal audit di unitnya masing-masing dalam rangka pencegahan, dalam rangka melakukan early warning system di dalam unitnya masing-masing. Itu udah jalan, saya kira. Early warning systemnya seperti apa Pak? Contohnya Pak? Ya tadi kan dengan membangun sistem pengendalian internal yang ada, maka kalau ada potensi fraud, potensi misconduct, ada korupsi dan sebagainya, kan bisa dicegah dengan adanya sistem yang dikembangkan tadi, dengan sistem elektronik dan sebagainya tadi saya bilang kan. Jadi bentuk pengawasan dengan digitalisasi itu menjadi satu hal juga yang saya kira itu kunci ya, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai dunia pengawasan internal saat ini? Berkaitan juga ada satu resolusi pengawasan intern 2022 yang dicanangkan oleh Inspektorat Jenderal dengan tagline-nya bersih, melayani, dan memberi solusi. Bagaimana menurut Bapak? Baik, jadi sebetulnya ada perubahan paradigma ya, ada proses transformasi yang terjadi di Inspektorat Jenderal ini. Dari yang dulu sering kita sebut sebagai auditor yang sifatnya jurasik ya, yang siap menerkam, nyari kesalahan-kesalahan kan gitu ya, terkam, menjadi semacam trusted advisor. Jadi fungsinya lebih kepada advisor sekarang. Itu transformasi yang paling utama. Jadi berubah paradigma, bertransformasi. Jadi menjadi semacam auditor ini di Inspektorat Jenderal ini menjadi sebagai konsultan services ya, membantu unit-unit kerja eselon 1 lain dan UPT KLHK yang di lapangan untuk mengarahkan kepada hal yang baik, organisasi yang tadi yang transparan, yang trusted organization juga jadinya gitu ya. Itu yang perubahan paling besar ya. Kemudian kan APIP kita yang ada itu, dia harus memberikan added value kepada organisasi dengan tadi caranya membantu, memberikan arah yang benar, memberikan advice yang benar gitu, bahwa oh ini loh caranya, ini loh modelnya, enggak seperti ini. Jadi bukan lagi cari-cari kesalahan aja untuk dilakukan punishment dan seterusnya. Sehingga sekarang ini menurut saya ya tadi agak lebih baik ya, berubah tadi culture-nya juga, pengawasan kita ya, APIP kita juga berubah menuju kepada hal yang lebih kepada facilitating, advisory dan seterusnya. Tidak lagi hanya menjadi watchdog seperti lama ya. Watchdog itu ya mengawasi terus seperti itu. Lebih intinya pembinaan, advisory dan fasilitasi. Baik ya, ini dia paling penting ya, memberi solusi dan pendampingan ini ya, karena memang seringkali penggunaan anggaran negara itu rigid sekali ya Pak ya, rigid sekali, yang seringkali kebutuhan di lapangan itu beda dengan rigidnya begitu dengan aturannya. Bagaimana kemudian memberikan solusi dan pendampingan itu menurut Bapak itu yang sangat signifikan, perlu terus didorong ya Pak ya. Benar, karena apa ya, di kegiatan-kegiatan KLHK, terutama kegiatan lapangan itu kan sangat dinamis ya. Kita bicara aja urusan unit cost di Papua, misalnya dengan di Jakarta, dengan di Sumatera, nggak bisa kita uniformkan, tidak bisa kita seragamkan. Ada namanya aspek-aspek aksesibilitas yang sulit, aspek-aspek SDM yang kurang dan seterusnya. Jadi ya internal auditor harus bisa memahami itu juga gitu ya. Jangan pakai kacamata kuda aja gitu. Melihat dan mengkaji yang kondisi lapangan yang factual, bukan berat. Aturan kadang-kadang kan kita buat, tapi juga aturan itu perlu semacam penyesuaian. Ada spesifikasi wilayah
kondisi wilayah dan sebagainya harus kita nilai gitu ya. Nah, itu yang harus dikoridorisasi gitu. Jadi supaya aturan tadi tidak disimpangkan terlalu banyak gitu ya, tetapi menyesuaikan dan ground checking, cek lapangan itu menjadi semacam bukti atau evidence untuk penyesuaian itu gitu. Oh, ternyata memang betul di sini sulit sekali aksesnya, bisa berhari-hari gitu kan. Nah, biasanya kita kan transport misalnya 500.000 misalnya di Kalimantan. Kalau di Papua bisa jadi 5 juta. Kan betul, kalau kita pakai kacamata aturan yang ada dengan standar yang ada misalnya kan, itu juga nggak pas, kasihan pelaksananya gitu loh. Jadi akhirnya kalau itu ada bias seperti itu, ya kecenderungan itu ya tadi delivery outputnya jadi tidak pas, orang bisa ngarang-ngarang aja dan seterusnya. Itu sebetulnya ya. Iya. Dan hal-hal yang harusnya dilakukan malah tidak bisa dilakukan. Betul ya tadi. Ya makanya tadi saya bilang delivery outputnya jadi nggak tercapai, itu bisa jadi cuman fiktif dan sebagainya jadinya ya karena tadi karena dia bilang kosnya cuma 500 ke sana, masa saya nombokin 4,5 juta misalnya 5 juta tadi kan, sehingga dia karangin aja gitu loh. Kan ini yang harus kita lakukan ke depan gitu ya, karena bagaimanapun disparitas harga, baik kondisi fisik, aksesibilitas di negara ini kan beda-beda ya. Jauh ya, ada yang jauh sekali, apalagi teman-teman yang kerjanya di hutan, yang pulau-pulau terluar, jauh dari komunikasi, jauh dari masyarakat. Jadi kita harus melihat seperti itu ya. Iya, baik. Ini ini apa yang dilakukan oleh KLHK ini untuk kemudian memberikan solusi ini, kalau ditiru oleh banyak kementerian lain ini, bisa membuat perubahan yang signifikan ini Pak. Karena tentunya di daerah ini banyak yang mengalami kendala seperti itu dan terkait dengan anggaran pemerintah, penggunaan anggaran pemerintah. Pak, apa yang Bapak harapkan dari perubahan ini akan terjadi di lapangan yang Bapak harapkan? Ya, tadi kan kuncinya banyak champion, banyak role model, banyak agent of change. Ya, ini semakin banyak ke depan, kita ingin semakin jumlahnya secara kuantitatif semakin banyak gitu ya, sehingga ini memberikan perubahan besar kepada organisasi KLHK sendiri gitu ya. Jadi ini saya kira yang perlu kita, jadi role model, champion, agent of change ini kita usahakan terus diperbanyak dari waktu ke waktu, sehingga ya secara organisatoris kita menjadi kuat, menjadi bagus dan seterusnya. Dan harapannya tidak hanya contoh secara internal bagi KLHK, tapi juga bagi pihak-pihak lain ya, harapan kita depan. Itu Mbak. Baik. Terakhir Pak, Bapak bisa sampaikan sebagai seorang leaders, Bapak menyampaikan kepada ajakan begitu kepada leaders lain yang juga mendengarkan podcast ini, tapi yang sifatnya lebih ini Pak, bukan semata menegakkan aturan, tapi lebih kepada rasa yang menyentuh emosi gitu ya, agar kemudian para leaders ini kemudian berpikir iya ya, memang kita harus begitu. Silakan Pak. Ya, baik, ini saya sampaikan khususnya kepada jajaran eselon 1 dan kepala OPT yang ada di daerah, bahwa kita ini dipercaya rakyat gitu ya untuk bagaimana membangun sektor kehutanan dan lingkungan hidup ini menuju ke arah good governance gitu ya. Karena itu saya harapkan ya, jadilah contoh bagi bawahannya itu dulu ya. Jadilah contoh bagi bawahannya supaya melakukan hal-hal yang sifatnya positif, menerapkan good governance, jadi transparan, akuntabilitas, kemudian komunikasi yang baik dan seterusnya. Kemudian juga bagi masyarakat sekitarnya. Karena apa? Karena kita tadi mengemban amanat rakyat sebetulnya. Karena KLHK ini kan bukan milik kita sebetulnya. Ini milik rakyat Indonesia yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Jadi kalau kita kelola dengan bagus lewat kepemimpinan kita gitu ya,
berarti kan rakyat happy, rakyat merasa dilayani, rakyat merasa kebutuhannya diakomodasi oleh KLHK dalam hal kehutanan dan lingkungan hidup terutama, ya itu aja. Iya, baik Pak. Jadi memang saya pun juga berpikir demikian Pak. Orang yang kerja di KLHK ini berkahnya banyak Pak. karena menjaga bagaimana menjaga kualitas hidup kita di atas bumi ini, di atas bumi Indonesia ini ada di pundaknya teman-teman KLHK, dan pasti perusak lingkungan itu lebih banyak di luar sana ya. Tapi bagaimana teman-teman KLHK berjibaku untuk itu berkahnya banyak untuk generasi dan generasi mendatang ya Pak. Jadi intinya apa? Tidak akan terwujud kesejahteraan kemakmuran kalau terjadi kerusakan hutan dan lingkungan. Itu kata kuncinya. Nah, tapi kalau hutan dan lingkungannya baik, jalan kita menuju kesejahteraan kehidupan yang lebih baik itu pasti terbuka. Ya, itu aja kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Wamen, sudah tepuk tangan dulu dong kita untuk Pak Wamen, ada yang di sini semuanya. Terima kasih untuk kata-katanya yang sudah sangat menyentuh. Semoga The Big Why untuk mengingatkan kembali mengenai peran penting dari kerja dari Bapak Ibu rekan-rekan KLHK setiap hari, maknanya apa yang sangat besar, bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa kembali mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan KLHK. Di sini sebutannya adalah Itjeners dan juga Sobat Hijau untuk kembali terus kita memegang teguh apa yang sudah diterapkan di dalam SPIP, karena itu menjadi satu pegangan kita bersama untuk bekerja yang paling penting tadi efektif, efisien, dan juga kita ikut dalam keandalan pelaporan keuangan yang juga itu berkaitan dengan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting demi keamanan kita bersama dan menghindarkan dari resiko ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namun sebelumnya kita punya kenang-kenangan dulu nih ya kepada Pak Wamen di sini. Ini mohon izin ya Pak, saya memberikannya atas nama dari teman-teman Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Pak. Saya berdiri ya. Berdiri Pak, silakan Pak. Ya. Iya, ini Pak, tanda ucapan terima kasih dari Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih sudah memberikan inspirasi dan penguatan buat kita semua hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sobat Hijau dan Itjeners. Sampai jumpa.